Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapra, NIM A032052, Prodi Agroekoteknologi kelas B. Baik, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3, yaitu pertanian organik. Dan perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Libra, yang ketiga Alms Juberto A. Langsung saja, pengertian pertanian organik. Pertanian organik adalah suatu sistem kegiatan bercocok tanam atau biasa disebut dengan membudidayakan tanaman. Membudidayakan tanaman yang tidak hanya berpusat pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan sekitar atau biasa disebut dengan ekologi tanah dan manusia, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan sistem pertanian organik. Adapun beberapa tujuan dari sistem pertanian organik, yaitu yang pertama, menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi. Yang kedua, membudidayakan tanaman secara alami. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dan yang keempat, meningkatkan peluang pasar produk organik baik domestik maupun global. Dan yang terakhir, menghindari segala bentuk pencemaran akibat dari penetapan teknik pertanian. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Libra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Libra, NIM A032503, Prodi Agroekoteknologi kelas B. Jadi saya akan melanjutkan poin pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu prinsip-prinsip pertanian organik. Di sini ada 4 prinsip pertanian organik. Yang pertama, prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan artinya pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Artinya, tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu prinsip ekologi. Prinsip ekologi ini artinya meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan, dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan perkembangan ekologi di alam. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan artinya pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan, dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antara manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang, dan konsumen. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan artinya pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, serta lingkungan hidup. Pertanian organik harus merupakan suatu sistem yang dapat dan yang hidup dan dinamis, yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal.
para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu komoditas yang layak dikembangkan dengan sistem pertanian organik. Komoditas yang pertama yaitu tanaman pangan, contohnya tanaman padi, jagung, singkong, dan ubi jalar. Kemudian komoditas yang kedua ada hortikultura seperti sayur bayam, kangkung, sawi, brokol, tomat, dan mentimun. Kemudian komoditas yang ketiga ada perkebunan seperti pohon karet, kopi, cengkeh, kakao, dan lain-lain. Kemudian komoditas yang keempat ada rempah dan obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Kemudian komoditas yang kelima yaitu peternakan seperti telur ayam, susu sapi, dan daging ternak. Jadi itulah penjelasan mengenai 5 jenis komoditas yang dapat dikembangkan dengan sistem pertanian organik. Kemudian saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjutkan materi dari saudara Libra, yaitu manfaat pertanian organik di kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu di kesehatan. Pertanian organik menjadi salah satu jaminan kesehatan bagi produsen dan konsumen. Sebagai contoh, kebun kopi tanpa penggunaan bahan kimia atau pestisida dan pupuk tentu jauh lebih baik ketimbang kebun kopi dengan penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Nah, lingkungan yang alami bebas bahan kimia akan lebih menyehatkan baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya. Nah, begitu pula dengan kesehatan konsumen akan lebih terjamin. Jadi, sehat kopinya, sehat produsen dan konsumennya. Nah, yang kedua, manfaat pertanian organik di bidang lingkungan. Nah, manfaat pertanian organik di bidang lingkungan itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan atau ekspos polusi yang sintetik dalam produksi pertanian. Nah, dalam pertanian organik, peningkatan kesuburan tanah dilakukan tanpa menggunakan pupuk kimia sintesis. Nah, sini kita pindah ke kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dalam sistem pertanian organik itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman. Yang kedua, meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga, membantu mengurangi erosi. Yang keempat, meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi. Nah, kita masuk ke dalam kelemahan dalam sistem pertanian organik. Nah, yang pertama, transportasi mahal karena bahan bersifat ria. Yang kedua, pengendalian jasad pengganggu secara hayati masih kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga, ketersediaan bahan organik terbatas dan takarannya harus banyak. Yang keempat, hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non-organik yang menggunakan bahan kimia, terutama pada awal menerapkan pertanian organik. Nah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pendengar dapat mengerti apa yang saya sampaikan.